dulu berbicara sebagai wali kota, bicara des, lalu dia bertanya, saudara-saudara, bagaimana membangun perdamaian kota Solo ini? Satu demi satu mereka berbicara bagaimana membangun perdamaian kota Solo. 10 tahun kota Solo damai, sudah. Jadi ada 3 aspek: pendekatan transformasi, pendekatan hukum, dan juga pendekatan kultur. Itu sangat penting. Jadi kalau di dalam masalah bangunan tempat ibadah, jangan pendekatannya pada pejabat dan jenderal dan sebagainya, tapi pendekatan pada kultur masyarakat yang ada di sekitar, kemudian jaringan-jaringan yang perlu di mana kita membangun hubungan di situ. Itu pendekatan kultur. Terima kasih, Pak. Iya. Tadi berkaitan dengan konstitusi, kebetulan saya banyak mendalami hal itu. Jadi yang dijamin oleh konstitusi itu adalah hak untuk kita beribadah, betul ya? Jadi kalau teman-teman baca Undang-Undang Dasar 1945 adalah kita meratifikasi dan memasukkan bahwa kita negara menjamin hak kita untuk beribadah. Tetapi untuk mendirikan tempat ibadah itu memang berbeda, ya. Jadi saya sangat setuju dengan pendekatan dari Pendeta Paulus bahwa bicara masalah pendirian rumah ibadah dan juga tempat-tempat ibadah, maka yang paling utama adalah pendekatan masalah culture-nya, ya. Karena aturan-aturan hukum itu menjadi aturan yang sangat harafiah, yang bisa dipelintir kanan dan pelintir kiri. Tetapi ketika gereja orang Kristen yang ada di sekitar masyarakat itu boleh menjadi berkat bagi sekitarnya, ya, menjadi shalom, menjadi mendatangkan keadilan, ya. Ada beberapa kasus, ya, yang terjadi perubahan sikap di tengah masyarakat. Yang dulunya memang dilarang, akhirnya terjadi perubahan, gereja bisa dibangun. Jadi sekali lagi kembali ke kita masing-masing, gitu ya. Bagaimana, saya pikir yang paling utama teman-teman yang harus kita bawa sepulang dari camp nasional ini adalah jadikan diri kita sebagai pribadi-pribadi yang boleh menjadi surat Kristus yang terbuka, yang bisa terbaca oleh sekitar kita, yang memiliki nilai, yang memiliki identitas yang jelas, ya. Dan marilah kita berperan jadi sehingga kehadiran kita di tengah masyarakat menjadi satu kehadiran yang berkualitas, ya, kehadiran yang berkualitas. Saya pikir itu kunci utama bagaimana kita berperan di tengah masyarakat yang pluralis. Terakhir kita akan meminta closing statement dari 2 panelis kita. Mungkin pertama dari Pak Paulus, kemudian nanti sedikit dari Pak Daniel. Ya, untuk menutup seminar ini saya ingin sampaikan apa yang dikatakan Yesus, bahwa berbahagialah orang yang membawa damai, ya. Dan biarlah itu menjiwai di dalam kehidupan kita. Membawa damai itu berarti kita menjadi orang yang punya integritas Injil, integritas Yesus Kristus. Kita membangun persaudaraan dengan semua orang, termasuk yang berbeda agama. Kita menyatakan kasih mereka kepada mereka, dan kita melakukan proses transformasi terhadap berbagai bentuk kekerasan yang ada di tengah kita. Dan lakukanlah itu secara konsisten, secara sustainable, dan dengan suatu vision untuk menjadi berkat bagi bangsa dan negara ini, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Ya, saya mau mengulang sedikit kalimat dari Pak Wayung tadi pagi, ya.
Salah satu yang membedakan kenapa Musa mau berkorban bagi bangsanya adalah dia memiliki hati untuk bangsanya, untuk masyarakat, untuk orang Israel. Ketika dia memiliki hati untuk bangsanya, maka dia bertindak, menyerahkan hidupnya untuk negerinya. Saya pikir kita langkah awal, yaitu marilah kita bersama-sama menggumuli gitu ya, bahwa Tuhan atau bangsa, masyarakat, profesi, pekerjaan adalah tempat di mana Tuhan menempatkan kita untuk menjadi saksi. Oleh karena itu, milikilah hati untuk Indonesia. Terima kasih. Ya. Saya pikir diskusi kita pada malam hari ini sangat menarik dan ada beberapa poin penting yang saya pikir perlu kita garis bawahi karena sebenarnya disampaikan berulang-ulang gitu ya dalam kita menjalankan misi Allah dalam negara yang pluralis. Yang pertama, jangan hidup dengan mental minoritas. Ini di awal tadi disampaikan oleh Bang Daniel. Dan berikutnya, sebagai orang Kristen kita tidak boleh menarik diri, tapi kita harus terlibat. Jangan memisahkan diri dari sekeliling kita, gitu ya. Kita harus menjadi surat yang terbuka. Dengan demikian kita mentransformasi sekeliling kita dan bangsa kita. Dan terakhir, kita sebagai kaum muda harus berani menjalankan misi Allah bagi kita di bangsa ini, bangsa yang pluralis sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Kiranya seminar kita malam hari ini semakin membantu kita yang ada di sini untuk menghayati serta menjalankan panggilan Allah bagi kita masing-masing. Mari kita sekali lagi berikan aplaus untuk Pak. Sebentar. Sebelum kita meninggalkan tempat ini, saya ingin kita boleh menyaksikan video klip barang 3 menit tentang perdamaian ya. Ini suatu nyanyian yang dinyanyikan oleh Deacon orang Timur Tengah dan sangat menyentuh kalau kita bisa menyaksikannya. Sky is blue and fields are green.
Ya, tell me why, biar menjadi perenungan kita ya. Tuhan memberkati. Ya, demikian seminar wawasan kebangsaan kedua pada malam hari ini. Kalau ada yang tidak berkesempatan untuk bertanya, bisa nanti di setelah acara ini bertanya dengan baik Pak Daniel maupun Pak Paulus. Mohon maaf kalau ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab, gitu ya. Dan saat ini kita akan menutupnya dengan doa. Aku minta kesediaan Paulus untuk memimpin kita dalam doa pada malam hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita mohon berkat dari Tuhan. Kita mohon hikmat dari firman dan kekuatan Roh Kudus terkait dengan panggilan kita untuk melayani Dia. Bapa yang di surga, kami bersyukur atas penyertaan dan bimbingan-Mu. Malam hari ini kami boleh diskusi, kami boleh sharing, dan kami boleh belajar tentang bagaimana Tuhan memanggil kami untuk kami boleh mengasihi bangsa dan negara ini, untuk kami boleh menjadi berkat bagi bangsa dan negara kami. Berkati kami ya Bapa, sertai kami. Kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus senantiasa menyertai dan memelihara, memberkati dan melindungi di dalam kehidupan kita, masa depan kita, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.